yang menulis dan menafsirkan Alkitab yang dikatakan sebagai firman Allah. Nah, di ayat di yang keduanya, apakah bahasa yang digunakan dalam penulis Alkitab pertama dan yang kedua? Ada 3 bahasa yang digunakan, yaitu Ibrani, Yunani, dan Aramaik. Yang sangat dibingungkan, pendeta menggunakan Perjanjian Lama, dituliskan dalam bahasa Ibrani dengan beberapa bagian dan diterjemahkan menggunakan LAI Indonesia yang banyak ketidaksinkronan dengan kitab aslinya. Nah, bahasa Yunani, seluruh Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani kecuali Matius ditulis dalam bahasa Ibrani, Aramaik, atau namun manuskrip yang masih ada dalam bahasa Yunani. Nah, di yang ketiga, pendeta sangat menggunakan kuasa apa sih ini tulisannya bahasa Inggrisnya? Susah. Ya, saya baca terjemahnya aja ya, baca terjemahnya. Pendeta sangat sulit menafsirkan sesuatu dengan kehendaknya dan mengatakan bahwa kitab ini adalah firman dari Tuhannya. Terus apa sih ini? Aduh, ngelag banget lagi nih. Project Alkitab itu memang firman tuntunan dari Roh Kudus. Iya, saya nggak menyalahkan itu. Saya baca pendapat Bapak Gereja yang dituliskan di sini. Bapak Gereja mengatakan, yang menuliskan. Itu kalau pendapat dari Bapak Gereja itu nggak apa-apa. Apa Iya. kamu permasalahkan dari situ? Masalahnya kan begini, ya kan? Katolik ini mengatakan tidak ada penambahan atau sisipan, ya kan? Nah, dijelaskan dalam Katolik bahwa kita perlu ketahui bahwa penulis itu berasal dari zaman yang mana dan adat istiadatnya apa itu perlu kita ketahui. Kita perlu gali. Makanya saya bukakan dalam website Katolik itu sendiri. Dan Katolik mengatakan bahwa yang berkuasa menuliskan Alkitab adalah Bapak Pendeta yang mengaku bahwa Alkitab ini berasal dari firman Tuhan, yaitu firman Allah. Iya, Bapak Pendeta itu kan udah dituntun sama Roh Kudus itu upload. Oke, boleh, nggak apa-apa. Kalau itu udah dituntun nggak apa-apa lah. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, keseluruhan kita mereka pun dengar dulu. Mereka pun kalau menulis Alkitab itu berdoa dulu, puasa dulu, bersemedi dulu. Nggak asal-asal itu nulisnya. Kamu pikir? Saya bukan pendapat orang itu. Saya nggak asumsi, saya hanya bacakan aja dari website Katolik. Kita lanjutkan. Sekitar abad 15, ya kan, keseluruhan kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, Septuaginta, ditulis pada abad 3 sampai 2 Masehi. Sedangkan untuk Perjanjian Baru, buku yang paling pertama ditulis adalah Injil Matius tahun 38 sampai 45, itu dalam bahasa Aramaik. Nah, sayangnya Bapak Gereja menggunakan kuasa menafsirkan Alkitab hingga menuliskan menggunakan terjemahan Indonesia yang sangat jauh berbeda dengan kitab aslinya, yaitu dalam berbahasa Yunani. Banyak bahasa-bahasa yang menafsirkan bahasa Indonesia itu bukannya LAI. Iya, itu kan saya nggak tahu, ini kan saya hanya baca. Itu kan usulan dari Bapak Gereja semua. LAI yang menafsirkan terus tadi yang dibahas, kau bahas itu di mana? Apologet di mana yang kau bahas itu? Di dalam ini website apa namanya? Biar aku coba ikut baca. Nanti jangan-jangan ada yang di ini. Saya nggak tambahkan katolisitas. Ya, coba mana? Apa judulnya apa? Katolisitas ORT. Bukan yang tadi ya? Bukan yang tadi. Itu kan di atasnya, di bawahnya tuh ada lagi di bawahnya. Oh ya, oke. Aku ikut baca. Yang mana itu? Apa maksud kata sampai? Yang ini bukan yang kebenaran kitab suci. Kebenaran, judulnya tuh kebenaran kitab suci. Nah, pertanyaan dari Katolik yang bernama kitab suci. Yang dia memberikan pertanyaan seperti ini. Bagaimana Alkitab itu ditulis? Apakah bahasa yang digunakan dalam penulisan Alkitab pertama yang kedua? Bilakah Alkitab ditulis buat pertama kali? Di manakah Alkitab yang tertua sekali dan apakah versinya? Dan mengapa kita mengatakan Alkitab itu kita katakan firman atau sabda Tuhan, sedangkan Alkitab itu ditulis oleh manusia? Ini dari pertanyaan dari Latius Dalius. Nah, ya, Latius Dalius ya. Terus. Tadi udah sampai mana? Tadi saya lupa. Tuh, aduh. Coba. Ya ini yang Alkitab bukan diturunkan dari yang benar memang. Ya terus. Iya, itu kan saya baca tadi udah sampai mana, bentar. Mana tadi? Loadingnya Allahu Akbar. Bentar. Sabar ya. Sabar. Aduh.
Hah, ini kenapa ini? Malah masuk ke website mana saya nih? Oke. Ini. Nah, kita lanjut ya. Di dalam Codex Fuldensis yang biasa dikenal sebagai Victor Codex yang bernama tuh Hessian State Liberi Codex Bonifatianus. Nah, diberi kode F, adalah naskah perjanjian baru berdasarkan terjemahan bahasa Latin Vulgata, ya kan, yang dibuat antara tahun 541 Masehi dan 56. Kodeks ini dianggap sebagai saksi teks Vulgata paling penting kedua dan juga naskah lengkap tertua sebagai saksi urutan dari Diatessaron yang merupakan saksi penting dalam setiap diskusi tentang keaslian 1 Korintus 14 ayat 34 sampai 35. Nah, di dalam Comma Johanneum adalah salah satu naskah perjanjian baru tertua yang menurut Tarik naskah itu dikoreksi sampai tanggal 2 Mei 546 Masehi. Dia mengutip dalam deskripsinya, memuat Diatessaron ini dalam 23 kitab kanonik perjanjian baru ditambahkan surat Laodikia dan saling prolong Injil kanonik tulisan Hieronymus. Hieronymus ini tergolong jenis teks Italia. Nah, 4 dari kitab Injil disusun dalam harmoni Injil menjadi satu narasi terus-menerus menurut bentuk Diatessaron karya Tatian. Nah, teks ini mirip dengan Kodeks Amiatinus. Teks harmoni ini Injil didahului dengan daftar bagian dengan ringkasan isinya yang disalin tanpa perubahan edisi Vetus Latin. Nah, dari hal ini dapat ditentukan bahwa sumber Vetus Latina adalah memiliki silsilah Yesus Kristus yang dimaksud oleh Victor, tetapi bahwa sumber itu termasuk bagian dari Yesus dan perempuan yang berzina. Nah, kita buka nih di dalam surat ini yang mana lagi sih, kok beda lagi? Tadi sudah benar, sekarang kok itu di bawahnya loh. Itu di bawahnya. Itu saya lanjutkan di bawahnya tentang kodeks. Itu kan kesimpulannya kan tentang Katolik, ya kan, kodeks-kodeks yang ditambahkan, yang berasal, ya kan, dari mana? Itu kan tadi saya bacakan tentang pertanyaan umat Katolik yang bertanya bahwa apakah benar, ya kan, kodeks ini tambahan atau tidak, dengan mengatakan bahwa kita perlu tahu siapa yang menulis ini dan pada saat itu mereka menggunakan adat istiadat apa. Kemudian saya bacakan bahwa di situ yang tertera di dalam GK 104 itu kan dijelaskan bahwa bapak-bapak gereja yang menuliskan kitab yang berbahasa Yunani KGK. Ini yang saya baca lain lagi nih. Oh, yang bawahnya lagi ada lagi. Mana? Enggak ada. Ada ini, Bab. Ini kan ada nih, ada kutipan tentang ini nih, tentang apa namanya kodeks. Nah, terus ada Roma 1, 2 Korintus, Galatia, Efesus disebutkan juga. Ini kisah para rasul. Nah, bagian dari 1 Korintus 14 34 sampai 35 ini ditempatkan oleh juru tulis. Enggak, habis dari pertanyaan tadi loh. Pertanyaan tadi kok enggak ada yang kau baca, yang seperti kau baca. Kebenaran kitab suci Katolisitas. Ini kau buka ya. Kok halaman ini. Kebenaran kitab suci. Ini pertanyaan dari Lausius Dalius ya. Bagaimana Alkitab ditulis bla 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 bla. Ini terjawabnya Salam Lausius Dalius. Terima kasih atas pertanyaan yang Alkitab. Berikutnya ada jawaban yang dapat saya berikan. Bagaimana Alkitab ditulis? Terus berdasarkan KGK 109, KGK 110. Kemudian 104-nya nggak ada ditulis di sini. Di mana ngambilnya? 105. KGK 105. Ada KGK 106, KGK 107, KGK 108 nggak ada ditulis 104. Kok kasus 107? Di mana kok dapat itu? Itu salah baca itu, kok ada 107. Bapak iya, ini. Bentar. Jangan-jangan udah beda web lagi nih. Bukan, ini masih di web Katolik. Iya, ini baca Katoliset. Kebenaran kitab suci kan ini kan soalnya kebenaran kitab suci. Pertanyaan dari Lausius Dalius. Iya, pengkanonan kitab suci, ya kan? Pengkanonan kitab. Katanya ini, apakah bahasa yang digunakan dalam Alkitab ditulis oleh pertama kali di manakah Alkitab yang tertua sekali? Apakah versinya? Itu kan pertanyaannya. Iya, itu kan sampai bawah tuh, panjang tuh, sampai bawah. Iya, panjang.
Nah, Tapi makanya ada itu. tertulis cuman KGK 109, KGK 110, KGK di bawahnya lagi KGK 105, KGK 106, KGK 107, KGK 108. Nggak ada tertulis KGK 104. satu. Kok diberi Wah, mana itu? Bapak salah. Ini buka ini. Ini ada saya di Loh, KGK 104 nih. KGK 104 104. judulnya apa? Judulnya apa? Katolik, Katolik, Katolik Enggak, judulnya itu apa Katolik. topiknya apa? Topiknya tadi pertanyaan tentang Jalius tadi Enggak, sama. yang headline-nya apa headline-nya? Nggak ada, Ini ini kan kan webnya Katolik. penerusan. Ini kan penerusan dari atas tadi sampai ke bawah. Ya kan, tunggu saya. Topiknya apa? Kebenaran kitab suci atau Aduh, ini saya apa? sudah salah pencet ini. Sabar loading ini. Aduh, bentar loading. Nggak bisa ini kalau satu HP ini kayak gini nih. Kok malah ke sini lagi. Soalnya sudah yang aku baca berbeda gitu loh. Nggak ada yang berbeda. Di bawahnya itu tentang Bapak Gereja penulisan Alkitab yang mengatakan bahwa firman itu dan sabda itu berasal dari Allah begitu. Dan pendapat dari Bapak Gereja Apologet. Apapun yang kamu bilang, saya tetap percaya bahwasannya firman Allah itu yang di dalam Alkitab itu tuntunan dari Roh Kudus. Jadi semua yang kamu baca di WhatsApp itu, saya tidak percaya. Saya hanya percaya Iya, berarti kan ucapan yang saya di dalam Alkitab. iya saya nggak nyalakan sih, itu kan pandangan dari Ibu buat statement dari website Katolik itu sendiri, dan saya tidak punya hak untuk menyimpulkan. Saya hanya membacakan. Kalau Ibu mau mempermasalahkan dan tidak percaya, itu pribadi Ibu soal website Katolik ini sendiri. Berarti itu kan antara perbedaan pendapat dengan Ibu dengan seiman Ibu sendiri. Saya hanya membacakan aja. Iya, Gitu. karena kebanyakan manusia ini yang ada di situ kan menurut perkataannya sendiri, bukan menurut Alkitab. Yang saya percayai menurut dari Alkitab, bukan menurut perkataan orang. Coba kita buka kodeks ini, sabar ya, Sinatikus nih, sabar. Aduh, tadi mana tuh? Ini saya kepencet kemana sih? Masuk kemana saya ini? Peranan Begini mana tadi? Bu, Katolik, siapa nih Bu? Katolik. Siapa? Bu Cika, ya Bu Cika, kitab suci itu kan bagian dari tulisan dari para pengikut Yesus, ya. Baik itu perkataan Yesus sendiri maupun kisah-kisah yang dialami waktu dia menjadi pengikut. Ya. Kemudian, jadi sebelum kitab suci nggak ada, ajaran mereka nggak pakai kitab suci, Bu. Iya, orang itu kan pakai Taurat. Bukan, pakai ajaran lisan, Bu. Ajaran lisan yang diterima oleh Yesus sebelum dibukukan, sebelum dikanon, kemudian ditulis sama mereka. Ajaran Yesus, bukan yang kalau Taurat ya memang perjanjian lama sudah ada di sana pakai Taurat. Mereka memang pakai Taurat juga yang sudah dibukukan atau yang sudah ditulis. Tapi untuk ajaran Yesus selama di perjanjian baru, itu murid-murid Yesus mencatat apa yang dikatakan Yesus, apa yang dilakukan Yesus. Begitu semua ya. Dengar, Nah, Pak Tom. itu Kan bukan dengar, Pak. ditulis di dalam Alkitab. Alkitab belum ada. Itu masih dalam bentuk tulisan kodeks yang dikenal sekarang dengan manuskrip atau kodeks. Ya. Nah, baru kemudian itu dikumpulkan, dikanon. Nah, kitab-kitab mana yang sesuai dengan oleh bapak-bapak gereja, itu dikanon yang sesuai dengan ajaran Yesus. Makanya dibilang tadi gnostik apa tidak? Kalau gnostik ya nggak dipakai gitu loh. Banyak tulisan yang akhirnya terkumpul itu yang sudah dikanon yang sesuai dengan ajaran Yesus. Mereka sendiri kan yang tahu. Mereka para bapak-bapak gereja kan penerusnya para murid Yesus. Itu diucapkan lisan. Pertama diucapkan lisan semua, dikatakan itu. Nah itu kemudian dikumpulkan, ditulis sama mereka itu, terus dikanon sama bapak-bapak gereja itu namanya. Kalau ajaran sesuai dibilang ya sinoptik. Kalau enggak disebut gnostik, kan gitu. Makanya Barnabas disebut gnostik karena tidak sesuai dengan ajaran Yesus.
Kenapa di kemudian Injil Filipus disebut gnostik? Ya karena tidak sesuai dengan ajaran Kristus gitu loh. Injil mana nggak sesuai? Ada Injil Saya boleh tanya, Filipus, Pak. Kitab ada Ibrani Injil itu siapa Gnos- pengarangnya, Pak? Pak, kitab Bang, Ibrani. kenapa Kitab Bang Ibrani itu atau siapa kenapa Bang pengarangnya? Apollonya di Aduh, Kenapa? itu Bang Kenapa? Apollonya kemana itu? Udah Ini Bang, dengerin. Sebentar, kitab Ibrani kenapa? itu pengarangnya siapa itu? Kitab Ibrani. Ibrani. Ibrani itu tulisan dari yang meyakini bahwa kitab Ibrani itu surat Ibrani ya. Ya, itu suratnya waktu penginjilan Paulus di kota Ibrani. Dengar dulu Pak Tom. Iya, penulisnya siapa tuh? Penulis kitab Ibrani. Bisa jadi itu muridnya Lukas atau mungkin Paulus sendiri, saya nggak tahu juga. Sebentar. Kitab Ibrani. Nah, Pak Tom. Kenapa? Ya. Nggak ada, sampai sekarang Dengar nggak dulu, tahu dengar. tuh siapa penulisnya itu. Ya. Dengar dulu Pak Tom. Nggak ada yang tahu tuh Kalau siapa seperti penulis. yang bentar dulu Pak. Oh, Kalau Alkitab seperti- Ibrani dah, bukan surat Ibrani dah. Yang kau maksud apa ini? Iyalah, Atau- kitab Ibrani. Waduh, nggak Surat tahu aku. Ibrani, kitab Ibrani. Oh, kitab Ibrani itu kan Alkitab berbahasa Ibrani, yang nggak tahu yang tulis siapa. Itu kan bahasa Ibrani Bukan, gitu kita- maksudnya. Bukan. Ibrani itu Gimana? kan ada surat Ibrani di dalam Alkitab itu. Itu kan jadi kitab Alkitab itu kan terdiri dari 66 kitab. Itu kitab Yesaya kan. Iya tahu. Nah, jadi Ibrani itu siapa penulisnya? Nggak tahu itu, nggak ada yang tahu tuh. Ibrani Sampai biasanya bapak-bapak- gini Bang. Kau harus pastikan dulu Ibrani itu suatu nama atau nama orang atau nama tempat atau nama bahasa. Kemana-mana Bapak nih, kitab Ibrani itu siapa penulis kitabnya? Begini, Kitab Ibrani Bang, yang ada di Bang, Alkitab itu. Bang. Di Ku dalam jelaskan, Alkitab itu ada kitab Ibrani, Pak. Bang Nasution, ku jelaskan. Semua kitab itu ditulis oleh manusia, makanya namanya manusia seperti Yesaya, kemudian kitab Matius, Markus, Nabi Daniel, itu biasanya ditulis oleh manusia. Lah, Ibrani yang dimaksud ini apa? Apakah itu bahasa atau apa gitu loh? Saya nggak tahu. Kitab ini maksudnya. Ibrani, Pak. Bukan, Kitab bukan, Ibrani. Jadi kitab Ibrani cuma satu kitab dijadikan satu. Jadi Alkitab Bapak itu adalah 66 kitab yang dijadikan satu. Ya. Jadi selain Taurat Iya dan Injil. Jadi kalau tahu Injil kitab itu para cuma nabi namanya. Kitab para Ya. nabi, Jadi kitab Ibrani Taurat, itu nggak Mazmur. ada yang tahu siapa penulisnya itu, siapa penulisnya. Ya pentingnya apa? Terus apa tujuannya? Kita nggak mengenal kitab Ibrani kok. Kitab Ibrani itu Kitab nggak Ibrani ada. ada di- Tapi kalau kitab dulu bahasa Ibrani baru. Kalau kitab Baru Ibrani mungkin itu itu nggak ada. maksudnya. Makanya aku tegaskan Ibrani itu maksudnya apa dulu? Itu Ibrani, bahasa Di dalam Ibrani. Alkitab itu kan ada ya, Aduh. Ibrani itu ada di Bapak bisa buka Bentar, tuh bentar. Ibrani 5 ya, pasal 5 ayat 7 pun ada, Ibrani 1 ayatnya itu. Ya sama kayaknya yang lain-lainnya. Coba buka Bapak itu- Ibrani pasal itu 5 ayat surat 7. coba. surat kepada orang Ibrani. Bukan itu yang surah-surah itu bukan yang dimaksud bukan itu kok. Ya, maksudnya mana yang Nasution? Kalau itu yang Ibrani yang masuk di dalam Alkitab itu penulisnya ya Paulus. Gini, maksudnya kan di Alkitab tuh ada ayat Ibrani gitu. Mungkin maksudnya itu. Bang Nasution gimana nih? Iya, dia maksudnya gitu, ayat Ibrani. Ini ya kita perjanjian lama ya, ku bahas semua ya, ini ya. Di situ ditulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu kitab Taurat ya. Kemudian ada kitab Yosua, terus hak ini nggak tahu singkatannya. Rut, terus 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Ta itu apa nggak tahu sebentar aku buka aja. Ta itu Tawarikh ya. 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Esra, Nehemia, itu Esther ya. Kemudian ada Ayub,
Mazmur, Amsal, PKH itu pengkhotbah, ya. Kemudian ada Kidung Agung, Yesaya, Yeremia. Kemudian ada ratapan. Setelah itu ya ratapan. Kemudian ada Yeskiel. Kemudian ada Daniel, ada Hosea, ada ini adalah Yuel, ya. Kemudian ada Amos, ada Oba itu Obaja, ya. Kemudian ada Yun itu Yunus, kitab Yunus. Kemudian ada kitab Mika, ya. Mika itu Mik, ya. Kemudian ada kitab Nahum. Kemudian ada kitab Habakuk. Kemudian ada kitab Sefanya. Kemudian ada kitab Hagai. Kemudian ada kitab Zakaria. Kemudian ada kitab Maleaki. Terakhir, nggak ada kitab Ibrani di Perjanjian Lama. Di mana ini? Dapat dari mana ini kitab Ibrani itu? Nggak ada tertulis di sini. Di Surat perjanjian Ibrani baru. itu Pak maksudnya. Surat Ibrani itu Ya, Ibrani. tadi ku tanya, katanya surat Ibrani itu kalau Ibrani tulisan Paulus, itu di kota Ibrani. Makanya ku tegaskan dulu, Ibrani yang mana ini? Katanya tadi di Perjanjian Lama, ku baca nggak ada Ibrani. Coba tanya teman Kristen, ada nggak Ibrani? Surat Ibrani itu maksudnya. Surat Ibrani itu yang menulis Paulus. Bukan. Iya bukan, tapi yang dimaksud sama Bang Nasution tadi ngeyel ada di Perjanjian Lama. Ku bacakan Bukan. semua Perjanjian Lama nggak ada Ibrani. Ya, tapi yang maksudnya ya surat Ibrani itulah. Surat Ibrani itu yang nulis apa Paulus itu. Surat Ibrani itu tulisannya kalau surat Ibrani bisa itu perjalanan Paulus bisa dituliskan oleh Lukas, itu kan muridnya Paulus. Kalau surat Ibrani lo ya. Itu ada datanya tuh. Iya lah, itu isinya, datanya itulah isinya, macam mananya. Surat Ibrani itu surat kepada orang Ibrani. Surat Iya, Ibrani. penulisnya itu siapa? Penulis surat Ibrani itu siapa? Paulus loh bang. Dia bilang Paulus. Ini waktu penulisan sekitar tahun 1000 Masehi. Surat ini ditulis pada tahun ini. Ya, ini ada kemungkinan kan itu kan suratnya Paulus lagi khotbah di kota Ibrani. Ya, Ibrani itu sama kota. Nah, itu Paulus yang lagi khotbah ya bisa dituliskan oleh Paulus sendiri atau muridnya. Muridnya itu Pak Lukas. Iya, atau banyak murid-muridnya yang lain bantu menulis. Bisa juga, iya, nggak ada masalah. Iya, tapi itu yang tentang penting pengajarannya penggagasnya Paulus. Paulus ya. Tapi ini Bapak bisa Google ya di Wikipedia. Itu surat Ibrani itu tidak dicantumkan siapa penulisnya itu. Tetapi ada pendapat yang meyakini bahwa itu surat Paulus. Iya, begini Nah, Bang Iya MD. memang pendapat, isinya Pak. kan. Pendapat. Boleh aku kasih tanggapan? Nah, Begini tapi Bang MD. Penulisnya itu si ini Barnabas dan Apolos. Ya. Iya, kenapa itu begini dari Bang mana MD? datanya? Tapi kalau di Wikipedia itu nggak tahu tuh siapa penulisnya. Iya, iyalah Wikipedia nggak tahu dia kan dia nggak tahu apa-apa dia. Jadi yang penting surat Ibrani itu Iya. adalah tentang pengkabaran Injil oleh Paulus di kota Ibrani. Jadi ada banyak murid Paulus. Salah satunya ada Lukas. Kemungkinan surat Ibrani ini adalah ditulis oleh penggagasnya Paulus, kemudian ditulis oleh murid-muridnya. Seperti itu Bang MD. Ya pakai logika saja lah. Kalau terus Paulus yang ini masa yang nulis orang nggak kenal di zamannya kan nggak mungkin, ngarang jadinya kan. Itu kan peristiwa fakta di kota Itu Ibrani. realita, Pak. Ya, di Wikipedia itu tidak ada yang mengetahui siapa yang menulis Ya surat kalau nggak Ibrani. ditulis bukan berarti Tapi ada bukan pendapat. berarti ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita pakai logika itu kan perbuatan-perbuatan Paulus di situ di kota Ibrani. Nah mereka Paulus nggak sendiri, ya kan? Ada sama teman sama murid-muridnya, termasuk Lukas. Ya pasti yang nulis antara murid-murid itu, nggak mungkin ya Paulus atau murid-murid itu, nggak mungkin orang Itu lain. pendapat gitu loh. Pakai logika saja pendapat. lah. Tapi ya nggak apa-apa pendapat itu. Tapi kalau yang realnya itu
nggak diketahui siapa yang nulis surat Ibrani itu. Terus masalahnya Jadi apa? Masalahnya kalau Gini apa, Bang, Bang Cuman itu Nasution? aja. Tadi kan saya nanya aja surat jadi Ibrani itu gini, siapa yang gini nulis. Bang Nasution, aku boleh nanya, yang nulis Quran siapa Bang? Quran itu berasal dari mana Bang Nasution? Dari Allah. Bagaimana cara kita memverifikasinya? sedangkan Allah nggak berwujud. Hmm. Ya Allah menyampaikan melalui Jibril. Ya Jibril kepada Nabi Muhammad seperti itu. Itu perkataan siapa? Perkataan Allah, Al-Quran itu 100% perkataan Allah. Siapa saksinya? Wama Siapa yantiku saksinya? anil hawa. Siapa Ya, saksinya? Siapa saksinya? Siapa nggak saksinya perlu Jibril ada ketemu saksi. Muhammad? Loh Ya kalau jangan, Nggak kalau perlu Bang. kita ada Nggak mau saksi. bisa, Bang. Nggak bisa, kalau Bang. kita mau Ya, kenyataan Bang, kenapa? kalau dongeng Bang nggak perlu saksi, tapi kalau fakta Nggak, itu sekarang baru gini perlu saksi aja. Bang. Al-Quran itu menantang. Itu udah seri 15 abad ya. Menantang Fa'tu bisuratim min mislih. Ya kan? Banyak, Bang. Jadi kalau kamu Banyak. wa in kuntum fi raib, jika kamu di dalam keraguan fi raibim, ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna alaikum, dari apa-apa yang kami turunkan, kata Allah, Hmm. fa'tu bisuratim min mislih. Kamu coba buat itu satu surat seperti Al-Quran. Ya, Ada itu wada'u tanpa min ragi sudah dunillah, buat kok. dan kamu ajak tuh orang selain Allah tuh, kamu ajak rame-rame kau buat Al-Quran, ayat Al-Quran Sudah itu satu surat tuh kalau kamu banyak, Bang. mampu. Banyak, Bang. Udah Mampu, 15 Bang. abad nggak ada yang mampu. Mana Mampu, buktinya? Bang. Mana ayat yang Tanpa ragi sudah mana? buat itu, Bang. Tanpa ragi Di tuh mana? lihat tuh videonya. Videonya Itu buat itu. sampah. Loh, Al-Qur'an. loh. Kok masalah kalau sekedar buat itu bisa, Kalau ayat Bang. itu ya, Ini. variabelnya itu ya selain dari segi bahasa, ya, kemudian muatan, ya, kemudian secara matematisnya itu pun ada ayat Quran itu, ya. Jadi matematisnya itu ada, matematika Al-Quran itu. Itu Itu klaim iman Bang. jumlah Itu nar klaim iman dengan kosong. jannah itu sama jumlahnya itu. Itu klaim iman Jumlah kosong. sama Begini dengan Begini, Bang. Bang Bang, Nasution. Al-Baqarah itu tulisannya siapa, Bang? Apakah Allah menurunkan kitab Al-Baqarah 1 gitu? Memang gitu, Bang ya? Gimana, Bang? ya semua yang namanya Al-Quran itu Siapa wahyu yang Allah. siapa yang menamai surat sapi betina, Bang? Allah. Jadi memang Hah? nama-nama surat itu pun terwahyu. Oh, Ya, jadi nama-nama waktu surat itu juga terwahyu. waktu sama Makanya Jibril begini, ketika menuliskan, Al-Baqarah 1 gitu ya. Allah berkata begitu memang. nah, jadi gini, dengar. Jadi ketika Al-Quran ini kan diturunkan berdasarkan kejadiannya. Jadi kejadian. Makanya dia kalau mengikuti kejadiannya itu nggak urut dia. Contoh misalnya wahyu yang pertama tuh surah Al-Alaq. Tetapi kita lihat Al-Quran sekarang, surah Al-Alaq tuh letaknya malahan di juz 30. Ya kan? Al-Fatihah itu malahan di awal, kemudian di surah Al-Baqarah. Jadi ketika penyusunannya, ya, yang disusun, yang Rasulullah memerintahkan Zaid bin Sabit, ya, itu Rasulullah mengatakan, jadi susunannya itu dikembalikan seperti yang tersusun di Lauh Mahfuz. Khudh hadza min hadza, khudh hadza min hadza, ya kan? Hadza surah Al-Fatihah wa tsumma Al-Baqarah. Jadi dari nama-nama surat dan letak-letaknya itu pun itu terwahyu sebagaimana ketersusunannya yang ada di Lauh Mahfuz. Jadi awalnya begitu acak berdasarkan kejadian, itu disusun rapi oleh Rasulullah seperti susunan yang ada di Lauh Mahfuz. Sampai nama-nama surah itu juga itu berdasarkan apa yang ada di Lauh Mahfuz. Bisa ditunjukkan, Bang, yang di Lauh Mahfuz itu manuskripnya ada, Bang? Lauh Mahfuz itu di langit sana, di Lauh Mahfuz. Di langit. Oh, di langit. Jadi kita nggak bisa membuktikan ya otentitasnya ya. Oh ya udah, kalau walau alam ya sudahlah. Udahlah ya Laginya udah. gini, kami Al-Quran itu nggak perlu manuskrip. Kami nggak perlu manuskrip. Kenapa? Karena manuskrip ini hanya alat tambahan. Kenapa? Karena keberadaan Al-Quran itu terus bersambung secara hidup. Jadi jadi Al-Quran itu dihafal oleh sahabat-sahabat. Jadi seperti yang terhafal di kepalanya dilanjutkan dengan tabiin sampai sekarang. Dan saya pun alhamdulillah hafal Quran. Kamu bisa tanya ayat berapa saya hafal.
Jadi Eh, bahkan di dunia ini sekarang ada Bang 200 Nasution. juta orang yang hafal Quran. Ada 200 juta orang di dunia ini yang hafal Quran. Dari mana Bang, datanya ayat 200 juta, Bang? penyusuan gimana, Dari mana Bang, sama datanya anak 200 tajam, juta, Bang? Bang? Di mana datanya 200 juta? Di mana datanya 200 juta, Bang, Bang? Bisa aku lihat? enggak gini-gini, Itu ada ayat persusuan dewasa ya dan anak yang tajam di mana, Bang? mengungkap Kok nggak ada, Bang? kenapa? Ayat Ayat penyusuan dewasa sama ayat tajam kok nggak ada, Bang? Kemana, Bang, ayat itu, Bang? kayak mana maksudnya? Nggak paham maksudnya. Ayat apa? Loh, Sebutkan ayat berapa? ada Ayat ayat berapa? penyusuan dewasa. Makanya aku tanya, kok nggak tertulis? Padahal dibilang itu sama Aisyah itu dimakan dajin, tahu nggak? Dimakan dajin, dimakan kambing atau unggas. Itu di mana ayat itu? Padahal ayat sudah Allah sudah menurunkan ayat penyusuan dewasa Muslim dan ayat aula najam. Ayat rajam. Di mana itu dahum. ayatnya? Nggak ada itu ayat itu nggak ada. Nah ya, kenapa? Padahal itu katanya itu dimakan dajin. Berarti artinya ayat itu ada kan sebenarnya. Nggak ada. Ya, aku hilang. Heeh. Itu tadi saya bilang Al-Quran itu nggak perlu manuskrip, ya. Karena Quran terhafal di sahabat yang terus bersambung sampai sekarang. Buktinya Jadi ayat rajam sama penyusuan dewasa itu nggak dihafal, Bang. jadi Ini gini, dibaca nih, dibaca. itu Baca nggak dibaca, ya baca. itu Bacakan kan tulis, istilahnya bacakan tulis. manuskrip lah ini. Ini manuskrip lah namanya ya. Manuskrip lah ya, artinya bahwa ini manuskrip yang tertulis. Tapi ini yang tertulis di pelepah kurma atau apa itu kan. Tapi sebenarnya Al-Quran tuh nggak bukti itu. Kenapa? Karena ada yang hidup. Bukti yang hidup tuh apa? Hafalan yang di kepala-kepala sahabat yang terus bersambung sampai detik ini, sampai sekarang nih. Saya tuh hafal Quran kalau kamu tahu. Ya, jadi ada 200 juta jumlah orang yang hafal Quran di dunia ini. Bang, menurut Orang penelitian, Afrika, walaupun orang walaupun kita Somalia. menghafal, Bang MD, walaupun kita menghafal, kita tak bisa menghafal 100% apa yang kita hafal, Bang. Dan itu nggak akan bisa 100%. ingat Kalau nggak percaya 100%. kamu Kata coba siapa? kamu Itu bacakan itu berapa klaim biasa Kata kosong. baca itu siapa? 100%. Itu klaim kosong. Bahkan Itu klaim diperlombakan kosong. lagi setiap tahun di MTQ itu ya tes hafalan itu. 100% Umur itu 15 orang hafal. tahun, ada yang umur 7 tahun ya, malah sudah hafal di 30 juz itu. Ada tuh. Nah, itu kayak mana itu, Bang? Itu ada ayat yang hilang itu nggak? Ayat persusuan. Datanya dari mana ini? Ada yang Data dimakan nggak jelas burung, ini. ada yang dimakan kambing, embek-embek. Bukan mbak yang makan bang, di sini tidak boleh berasumsi burung-burung abang. Oh, Itu burung. tafsir, Dikatakan itu dajin, cerita dajin, itu dajin. banyak bang, banyak. Ada bilang burung, ada yang bilang kambing, ada yang bilang rayap. Sementara ada juga yang cerita ayat itu ditaruh di bawah kasur, gitu kisahnya itu. Jadi hadis ini tidak sahih, ngaco. Gimana cara Abang verifikasi dia nggak sohi, Bang? Iya, Coba jadi lihat kalau aja di situ. riwayat ini bentar, saya Lihat cerita sanadnya. tentang hadis ya. Hadis kalau Sanadnya dia lihat. Ibnu Majah, tunggu, Ibnu Majah itu namanya Sunanu Ibnu Majah ya, Sunan Abu Daud ya. Tapi beda dengan Bukhari, Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim. Jadi hadis selain Bukhari dan Muslim itu derajatnya ya ada sebagian sahih, tapi lebih banyak nggak sahih. Ya, tapi kalau Bukhari dan Muslim itu udah pasti sahih. Tapi kalau selain itu ya itu ada juga yang sahih, tapi banyak juga yang dhaif, ada yang derajat hasan. Jadi hadis ini nggak sahih ya. Hadis ini nggak sahih. Oke. Ya, kurang. Itulah. Makanya kan nggak jelas itu. Enggak, Jadi itu ada ayat tiga berapa ini? kisah. Ayat Bang Nasution, aku Secara bacakan narasi ya. hadis saja itu dipertanyakan. Jadi
Bang Nasution kedoifan kutanya itu ya. ada dari susunan Inahu narasi ya. lakaulu rasulin karim. Itu di ayat berapa, Bang? Itu innahu laqaulu rasulin karim, itu surah Al-Haqqah ya. Surah Al-Haqqah itu. Itu artinya Innahu apa, Bang? laqaulu rasulin karim. Itu artinya apa, Bang? Ya. Innahu laqaulu rasulin karim ya, sesungguhnya Al-Qur'an ya, sungguh ya, laqaulu firman rasulin karim. Rasul tuh artinya yang diutus ya, yang diutus karim oleh yang mulia, siapa Allah. Iya. Jadi Siapa itu, Bang? rasulun karim di situ gini, Bang. Abang kalau misalnya ragu dengan terjemahan saya, baca aja ayat selanjutnya. Wa ma huwa biqauli syair. Jadi jangan ayat itu langsung jadi patokan. Itu maksudnya ayat itu adalah yang diutus oleh Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi Rasul di situ ya maknanya utusan. Jadi utusan itu kalau Siapa, utusan kepada para nabi itu Jibril. Jadi Jibril itu adalah utusan kepada para nabi. Kemudian utusan kepada manusia itu namanya nabi atau dan rasul ya. Jadi ayat itu ya kalau misalnya orang Kristen menganggap bahwa ini perkataan Rasulullah, kita baca aja ayat selanjutnya. Wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Ya. Dan tidaklah Ini Al-Quran jadi itu perkataannya adalah perkataan siapa? syair. Ya, Nah, perkataan itu siapa jadi? Dengar dulu. Makanya. Dan tidaklah ayat Quran itu adalah perkataan syair. Qalilam ma tu'min, tapi amat sedikit engkau yang beriman. Wala biqauli kahin, dan bukanlah perkataan dukun. Qalilam ma tadzakkarun, tapi amat sedikit engkau yang mengingat atau mengambil pelajaran. Walau tanzilum min rabbil alamin, akan tetapi itu turun dari Tuhan semesta alam, Rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'dul aqwil, dan jikalau Muhammad, kata Allah, yang membuat ya atau memasukkan satu kata aja dari Al-Qur'an ya, la akhadna minhu bil yamin, sungguh kami akan hukum dia dari sebelah kanan. Tsumma laqata'na minhul batin, kami putuskan jantungnya. Jadi jangankan orang lain, Rasulullah masukkan satu kata aja di Al-Qur'an itu Allah yang mengadabkan Nabi Muhammad. Itu makanya baca ayat itu lengkap. Terus Jadi artinya maksudnya itu Al-Quran perkataannya itu satu. siapa? Aku pengen tahu perkataan Dari perkataan Allah, wahyu Nabi. Allah. Iya, perkataan Wahyu dari Nabi apa Allah perkataan yang Allah? disampaikan kepada Rasulullah. Tadi yang di bawah bilang itu ya, katanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Ya, aku tanya di ayat itu yang mengatakan siapa? Tadi kau bilang Rasul. Ya kan, Rasul yang Rasul mulia. di situ bukan maksudnya Rasulullah. Rasul itu artinya apa? Utusan. Utusan yang ya, utusan yang membawa wahyu kepada Rasulullah. Iya, Atau artinya gini, itu kalau kamu perkataan, masih jangan ragu, ditambah-tambahin lah. kalau kamu nggak Jangan percaya dengan ditambah-tambahin, yang tadi ayat sudah itu, perkataannya. baca aja ayat selanjutnya. Baca ayat selanjutnya. Jadi kalau memang ayat itu kamu belum Iya, bisa aku tanya. mengambil kesimpulan, Itu perkataannya siapa? Allah, firman Allah atau firman perkataan manusia? setiap ayat Quran itu perkataan Allah. Setiap Loh, ayat abang Quran ini itu gimana sih? Tadi kutanya, innahu laqaulu rasulin karim. Rasul itu siapa? Allah apa utusan Allah? utusan Allah. Ya sudah, berarti bukan kata Allah, bukan perkataan Allah. Perkataan dari utusan Allah itu yang baru benar. Salah itu. Iya. Tidak begitu Jadi utusan pengertiannya. Allah itu membawa apa yang Sekarang, dari Allah. lakalu artinya apa? Lakalu artinya apa? Lakalu. Lakaulu itu artinya firman, apa? firman atau perkataan. Perkataan. Firman Rasul, begitu kan yang mulia. Benar nggak? Ya. Nah, kenapa dikatakan tadi firman Allah? Yang dibawa oleh malaikat Nggak ada, jangan Jibril. ditambah-tambahi, jangan ditambah-tambahi. Loh, Di Itu ayat terakhir eksegesis. itu loh. pinter. Udah gini aja. Kamu kalau mau ngambil kesimpulan, ya, Aku nggak nyimpulkan, ayat Bang. berikutnya aja. Aku hanya baca sesuai dengan Nggak. perkataan Abang tadi. Ya, innahu laqalu
rasulin karim. Itu Ya. sebenarnya adalah ya, lakaulu itu kan kalau buat manusia harusnya aku katakan perkataan rasul yang Yang mulia, benar dibawa nggak? bukan yang diucapkan, yang dibawa bukan yang diucapkan. Mana ada tulisannya Rasul itu dibawa arti mana? Jangan ditambahi, jangan dikurangi. enggak, loh. Rasul itu artinya apa dulu, Rasul? Rasul itu utusan. Yang diutus itu bentuk fasib ya, bentuk maf'ul tuh. Yang diutus, Rasul tuh yang diutus artinya. Yang diutus atau yang diutus lah. Jadi Iya, perkataan perkataan yang diutus. atau Ya, iya, yang dibawa. diutus siapa? Yang diutus siapa? Yang diutus siapa? Perkataannya itu yang diutus. Utus Iya, itu apa artinya? Utus itu apa? perkataan. Ya, coba sih, rasulin itu Yang yang diutus. diutus. Coba kita buka. Aduh. Jadi Pak Rasul Tom, itu ya. artinya Pak yang Tom, diutus. kasih yang Ya, tahu Rasul yang itu artinya yang diutus. tahu. Artinya rasuling itu apa? Aku coba tanya. Enggak, laginya kok Rasuling kamu itu. yang ngeyel? Kamu lucu. Enggak. Bukan ngeyel. Orang ngotot Soalnya juga. ini, lihat ini dia nih. pula yang Soal- ngotot. Ini di dalam soalnya- bahasa kurung ini. Ini benar-benar wahyu. Kamu Coba tadi dibaca apa kitabmu adanya aja lah. itu, saya nggak ada ngotot sama sekali. Coba Terserah kamu dibaca. mau menjelaskan. Enggak. Saya cuman membacakan apa adanya aja, ya. Oke. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah enggak, saya tanya ini loh. Bukan begini. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu dalam kurung Allah yang diturunkan kepada tutup kurung Rasul yang mulia. Jadi yang Benar. tanda kurung, ya. Artinya kalau kita baca tanpa tanda kurung, ya lihat nih, dengerin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia, kan begitu. Apa sih salah? Makanya aku bilang rasuling itu artinya apa? Diutus apa utusan? Itu tadi bilang utusan, sekarang bilang yang diutus. Yang benar yang mana ini? Ya itu baca nggak tahu. Ya pokoknya saya apa 43-nya? Ya bacakan aja 43-nya apa? Lah, Ya, gini, dengar dulu, Yang dengar kulihat, semuanya. Yang kulihat. lucu dari Apa? Bapak ini, dengar. Bapak ini tadi pas saya baca katolisitas, dengar dulu. Tadi pas baca katolisitas, dia ngotot saya disuruhnya baca sampai bawah. Ketika ayat ini disuruh baca satu Ya, ayat aja udah, aku berikutnya baca. dia nggak mau. Aku baca, sabar. Aku kan hanya menanyakan tadi yang itu. Kan aku berdasarkan teks saja, kritik teks, ya. Aku kan kritik teks. Apa salahnya aku kalau kritik teks? Sekarang 43 apa dikatakan? Iya, aku kan kritik teks aku. 43-nya apa dikatakan? Iya, ya ini kalimatnya lain. Tansilium mir robil alamin, ya. Iya adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Mana ada rasulin? Nggak ada, udah beda konteks. Kalian ini gimana sih? Bapak ngerti Iya. beda konteks. Kalau di Loh, Kristen iya. perikop bilang perikop. Satu perikop. Kalimatnya sudah itu enggak satu begini hizib, satu perikop tuh, Pak. teman-teman. Ini tadi kan yang ayat 40 tulisannya inahu lakaulu rasulin karim. Oke? Oke, yang 43 perkataan rasul. Inahu lakaulu rasulin karim. Itu adalah perkataan rasul yang mulia. Kan begitu. Aduh, yang gimana sih? Perkataan ya dari ayatnya itu kan teksnya. Ini adalah sebenarnya adalah perkataan. Aduh, gimana sih? Nggak tahu lah. Ya sudah lah. Ya sudahlah. Innahu laqawlun karim.
Wama huwa Ya, ini biqauli perkataan saya, ya syahid. perkataannya. Qalilan Iya, ma ya. tu'minun. Heeh. Ya. Hmm, gimana sih? Sebentar. Saya ini kan hanya membacakan, ya. Itu perkataannya siapa yang jelas itu dituliskan yang lagaulu itu kan perkataan dari siapa? Kan di situ tulis perkataan rasul. Masa bahasa Indonesia enggak ngerti sih? Berarti perkataan rasul. Ya sudah, itu perkataan rasul gitu loh. Aku hanya mengutip ulang. Paham nggak? Iya. Oh Ad- ya perkataanmu sekarang. oh, iya. Gitu Yang ya. menyuruh berkata siapa, Pak? Nah, di situ kan yang nyuruh berkata siapa? Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kamu berkata begini gitu loh. Itu sebenarnya. Dari mulutnya lo Oh langsung. ya, Iya. bukan. Iya. Iya, bisa begitu. Bisa. Sama Ustadz ketika di Bible itu ada perkataan akulah alfa dan omega. Sebenarnya itu Allah menyampaikan kepada Yesus bahwa katakan seperti ini tentang aku. Kan begitu. Jadi sebenarnya di situ aku adalah alfa dan omega itu sebenarnya sifat Allah. Itu bukannya ke Yesusnya gitu loh. Karena di bawahnya itu Nggak ada ayat seperti itu, Bang. ada akulah alfa dan omega yang pertama Iya, dan itu yang kayak itu terakhir. Yesus yang ngomong, itu Yesus yang ngomong Itu itu, Bang. Yesus yang ngomong, tetapi yang nyuruh ngomong siapa? Itu nggak ada ayatnya, Bang. Allah. Jangan ngarang, Abang. Itu nggak ada ayatnya. Kok nggak ada ayatnya? Iya, di mana ayatnya Allah? Aku beritahukan kepada Yesus, akulah Alfa dan Omega. Nggak ada, Bang. Coba baca dari atasnya ayat satunya. Iya. Iya udah saya baca nggak ada, Bang. Coba baca dari ayat satunya sampai ke Iya, bawah. abang lah bacakan. Coba abang Itu bacain. perkataan Di mana? Allah Tuhan disuruh sampaikan ke Nggak ada seperti itu, Bang. Yesus. Jangan ngarang, Begitu. jangan ngarang, Bang. Jangan ngarang. Kok ngarang? Baca aja Ya dari karena ayat nggak satu. ada. Ya nggak ada, udah saya baca nggak ada. Kira-kira seperti itulah maksudnya. Itu kira-kira yang salah. Ya cobalah baca dari ayat satunya. Aku jelaskan, Apa? Bang. Kalau di Alkitab itu jelas begini, ya. Kalau itu perkataan Tuhan atau perkataan langsung dari Yesus, itu ada petikan langsung, Bang. Petikan langsung tau nggak, Bang? Nah, itu perkataan langsung dari Yesus atau Tuhan. Itu selalu pakai gitu. Lah ini kan nggak ada petikan langsungnya, Bang, yang di Al-Hakam 40 tadi. Dan Bang M.D. Nasution itu tidak tertulis hanya di Al-Hakam 40, Bang. Apa nggak hafal berarti, ya? Itu ada tertulis juga di At-Takwir. Ya, narasinya berbeda, Bang. Tanda kurungnya lain lagi nih, Bang. Padahal kata-katanya sama persis. Tapi kenapa narasinya diterjemahnya? Gimana jelasin?